Baik, perkenalkan nama saya Juan Septiano Simarangkir. Saya akan menjelaskan pembahasan soal nomor 3, tugas besar statika untuk angkatan 2020 mengenai struktur muatan tak langsung. 3 poin yang diminta yaitu hitung dan gambarkan bidang momen, lintang, dan normal. Yang kedua, gambarkan garis pengaruh M dan D pada titik X dari struktur tersebut. Hitung M-max dan D-max pada titik tersebut akibat pengaruh beban berjalan di bawah ini. Nah, begini struktur tak langsungnya. Jadi strukturnya ada 2 tumpuan roll di sini dan ada tumpuan sendi. Ini beban struktur tak langsungnya ada di sini beban merata. Kemudian ada beban tumpuan juga P1 dan P2 sebesar 3 ton. Jadi kita potong struktur ini menjadi perbatang-batangnya dengan interval ini. Ada CA, A ke D, D ke E ke F, F ke B, dan B ke G. Gitu. Untuk mencari tahu berapa nih V totalnya di tiap-tiap titik. Oke, kita ambil dari potongan pertama batang dari C ke A. Kita ambil dengan sigma momen di titik C sama dengan 0. Kita dapat berarti 3 dikali 2. Ini beban terpusatnya P1 3 dikali 2 positif karena dia ini searah dengan jarum jam. Selanjutnya untuk beban meratanya di sini panjangnya 2 cm, jadi Q-nya ada 2. Jadi 2 dikali 2, panjangnya 2. Jaraknya di tengah-tengah, berarti dari sini ke sini 1 tambah 2 ke sini jadi 3. Berarti 2 dikali 2 dikali 3 jaraknya. Positif juga karena arahnya ini ke bawah kan. Kemudian dikurang minus, ini VA-nya minus VA karena dia nanti bakal gini. Berlawanan arah jarum jam. Dikali jaraknya 4 meter. Kemudian kita masukkan, ini didapat VA sama dengan 4,5 ton. Kemudian dengan menggunakan kontrol dari sigma V sama dengan 0. Nih, berarti kan jarak besar dari 3 ton ditambah beban merata ini 2 dikali 2, 4. Jadi 3 ditambah 4 itu 7 kan. Jadi yang ke bawah yang negatif ada 7. Kemudian yang ke atas ada ini VA 4,5 ton. Berarti sisanya VC 7 dikurang 4,5 ton. Didapatlah di sini 2,5 ton. Berarti VC-nya kita dapat di 2,5 ton. Ini gambar grafiknya. Lanjut di batang berikutnya sama juga nih. Di batang ini di pusatnya di A dulu. Jadi dari beban merata 2, Q-nya 2 dikali panjangnya 4 dikali jaraknya dari titik beban ke sini tuh 2. Di 2 kali 4 kali 2 arahnya searah jarum jam berarti positif, dikurang VD karena arahnya ke atas ini begini mutar kiri. Arahnya berlawanan dengan arah jarum jam negatif, ditambah 3 kali 2 ini P2 3 ton dikali 2 meter. Arahnya positif juga. Didapat VD. Sama dengan hal yang tadi, sigma V sama dengan 0 ini akan berlaku terus sampai ke bawah. Jadi yang negatif ada minus 3 sama 2 dikali 4. 3 tambah 8 sama dengan 11. Nah VA tadi kita dapat 5,5, berarti VD kita dapat sisanya 11 kurang 5,5 sama dengan 5,5 juga. VA akhirnya kita dapat VA dari yang kiri tadi kita dapat 4,5, kita pindahin sini.
VE dari yang batang kanan dapat 5,5. 4,5 tambah 5,5 VA totalnya 10T. 10 ton. Inilah tadi tujuan kita. VC di sebelah kiri tidak ada lagi, VA ada. Begitu seterusnya, sigma DE, untuk DE juga sama dengan 0. Nih, sama 5,5 juga di sini 5,5, hasil dari sini ke sini ditotalin 8,5. Nih, perhatikan juga beban meratanya cuma sampai situ. VE juga dari sini 1 ton ditambah hasil dari sini 1,5 ton, total VE 2,5 ton. Kemudian di FB sama saja. Terus sampai ke sini. Kita dapat nanti hasilnya ada di totalin. Nah, di sini. VC berarti total 2,5, VA 10,10, kemudian VD 8,5, VE 2,5, VF 3 ton dan VB 3,5 ton dan VG 2 ton. Lanjut kita nyari melalui reaksi perletakan tadi. Dengan 3 syarat tadi, sigma M sama dengan 0, kemudian sigma V sama dengan 0. Jadi kita di sini tidak ada membahas sigma H karena tidak ada beban, tidak ada gaya yang berlaku di bidang horizontal. Jadi di sini RHB-nya sama dengan 0. Baik, sigma MA sama dengan 0. Nih, MA sama dengan 0 berarti ada 2,5T minus karena berwarna arus jam kali jaraknya 4 minus 2,5 kali 4 tambah 8,5 kali 4 tambah 2,5 secara jarum jam juga dikali 8, 3 dikali 12, 3,5 kali 16, 2 kali 20 dikurang ini VB ke atas. Dia berarti gini mutar berlawanan arus jarum jam, arahnya negatif dikali 16, 4, 4, 4, 4, 16. Didapat RVB tadi ini jadi 11 ton arahnya ke atas. Hal yang sama kita lakukan di sigma MB untuk mendapatkan nilai RVA 21 ton arahnya juga ke atas. Kita kontrol 21 ton tadi dari RVA ditambah 11 RVB dengan semua gaya yang ada ke bawah. Sigma V kan berarti yang arahnya ke atas sama dengan semua gaya total gaya yang arahnya ke bawah itu. 2,5 tambah 10 tambah 8,5 tambah 2,5 tambah 3 tambah 3,5 tambah 2. Nih dia. Sama dengan 32. Hasilnya sama, kontrol. Berarti jawaban kita tepat. Sama seperti soal nomor 2, intervalnya kita bagi-bagi untuk nanti kita menentukan MX dan DX. Di sini tidak ada NX ya, tidak ada bidang normal karena tadi yang sudah saya bilang tidak ada gaya yang berjalan di bidang horizontal. Nih, di interval CA, MX sama dengan minus 2,5 dikali X. Ini dia. Jadi, maaf sebelumnya tadi kelewatan. Jadi, beban yang sudah, ini beban tidak langsung. Ini kan beban tidak langsung, ada ini penyangganya. Jadi, semua itu kita ambil jadi tumpuannya nih, jadi ada beban terpusat semua akhirnya. Nih ada beban terpusat nih di C, itulah tadi yang kita cari nih 2,5 10. Nah, tadi 2,5 10 8. Jadi kita pusatkan semua beban struktur tidak langsung tadi, beban tidak langsung tadi kita pusatkan di sini jadi struktur langsung. Nah, dari sini kita potong lagi batang-batangnya interval CA, interval AD untuk mencari nilai MX dan DX. Nih di CA, misalnya di sini ada X, nih minus 2,5 kan karena arahnya ke sini berlawanan dengan arah jarum jam. 1,5 kali jaraknya X. Sama saja
dengan nomor 2 tidak perlu saya jelaskan lagi. Intinya sama, inti yang tadi nomor 3 itu tadi beban tidak langsung kita uraikan ke V total ini di titik-titiknya. Jadi kita gampang untuk mengerjakannya. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa dx itu turunan dari mx-nya. Jadi minus 2,5x kita turunkan terhadap x jadi minus 2,5. Konstan dari 0 sampai ke 4 nilainya minus 2,5t. Sedangkan ini kalau kita perhatikan semua yang mx dia persamaan garis lurus derajat 1. Nah, ini di sampai E dia konstanta, mx-nya konstanta, turunannya 0. Tidak ada dx di situ. Kita pindahkan hasil di sini. Kita gambar. Nih bidang D. Ini sumbu nolnya. Yang di atas positif, yang di bawah negatif. Sedangkan kalau di bidang momen, yang di atas negatif, yang di bawah positif. Nih, dari interval CA. Interval CA minus 2,5 konstan nih dia. dx-nya minus 2,5 konstan. Baru dia naik 8,5 nih. Minus 2,5 ton naik 8,5 karena nih ada ton dia. Terus turun lagi 8,5. Kan dari 8,5 ditekan lagi beban ke bawah 8,5 jadi 0. Nih, makanya habis dia. Kemudian ditekan lagi ke bawah 2,5 ton. Itu cara gampangnya untuk mengilustrasikannya. Tekan lagi ke bawah 3 jadi 5,5 naik lagi dari ini resultan RVB sama 3,5-nya jadi 2. Ini diturun lagi 2, 0. MX-nya ini dia. Sama saja. Karena tadi ini persamaan garis lurus. Nih di sini yang konstan. Ketika dia konstan, di D-nya sama dengan 0. Nih, sama dengan 0. Naik, turun. Ikuti dengan data yang sudah kita dapati secara analitis sebelumnya. Nih, kita uji, kita hitung struktur tersebut untuk menahan beban berjalan ini. Beban berjalan yang kita ambil dengan ini bagian belakang, anggap saja sebuah truk dengan ini bagian depan ada pengemudinya dan di belakang ada muatannya, seperti itulah kurang lebih. Jadi muatannya ini ada beban merata dengan Q 1 ton per meter lari, dan ini ada beban tertumpu juga 3 ton, 2 ton. Nih, jadi kita cari garis pengaruh M dan D-nya terlebih dahulu. Nih. Kita bagi untuk interval 0 sampai 18. Kita uji lagi sama-sama tadi ke titik tumpuannya. Sigma MB sama dengan 0. Nih VA dikali kan jarak A ke B 16. Dilihat dari soal sebelumnya. Dikurang 1 kita anggap gayanya di sini 1 kali 20 kurang X. Nah, seperti itu. Jadi, dapatlah rumus VA-nya sama dengan 20 kurang X dibagi 16. Nah, dari interval 0 sampai 8 ini kita urutkan besar VA-nya dari 0 sampai 8. Nanti kita dapati di X sama dengan 4 atau di titik A ini VA-nya sama dengan 1. Sedangkan di akhir 0. Di X sama dengan 20. Di titik B dia 0. Begitu juga dengan di sigma untuk VB-nya.
kita berarti nyari dari sigma MA sama dengan 0, dapat rumus X kurang 4 dibagi 16. Jadi kita cari garis pengaruh dengan menganggap ada beban nih sebesar 1 ton gitu di ujung, sehingga kita dapat VB X kurang 4 dibagi 16. Nanti kebalikannya, hasil yang VB di sini di A sama dengan 0, sedangkan di B sama dengan 1, seperti itu. Untuk DX dia X kurang 4 kurang 16, X kurang 4 dibagi 16 sama saja. Kita bagi intervalnya 0 sampai 8 dulu nih. Dari 0 sampai 8. Kita masukkan nilainya, jadi nanti didapat dx di A itu sama dengan 0. Seperti itu. Untuk di interval 8 sampai 24, ini 8. Ini tadi 8 sampai ujung sampai 24. Kita dapat lagi hasilnya. Semua kita cari hasilnya dari X sama dengan 8 sampai X sama dengan 24. Begitu juga yang dari 0 sampai, ini interval 0 sampai 8 untuk momen ya. Jadi nih awalnya itu kan 1 dikali 12, 1 kali 16 gitu kan, jaraknya 1 dikali 16 gitu dengan 12 kali X kurang 4. Jadi dapat momennya X kurang 4 per 16 dikali 12. Nanti dapat kita momen di X sama dengan 4 ini di titik A sama dengan 0, dan juga ini di interval 8 sampai 24 sama dia nih. Jadi di X20 di titik B di sama dengan 0. Nah ini hasilnya, ini semua kita pindahkan lagi ke manometer block secara grafis. Gambar grafiknya itu ada. Ini jadi ada garis pengaruhnya di sini, X-nya berapa gitu. Nih dapatlah garis pengaruh VA. Nih 1T tadi titik A. Dari 1,25 sampai minus 0,25. Jadi kita bisa tahu pengaruh dari VA-nya ini nih. Pengaruh VA di sini dari tinggi ya, karena dia dekat juga. Tinggi makin lama makin kurang garis pengaruhnya. Dari rendah sedang GPVB, dari rendah ke naik gitu. DX-nya itu dia. DX nih di sini 0. Naik kemudian turun. Ini ada X di sini. Ini naik lagi. Sedangkan MX seperti yang udah kita dapat tadi, ini nilainya semua kita pindahin ke sini. Nah, berupa garis lurus karena ini derajat 1. Naik positif dan turun lagi di tumpuan ya. MX ya sama dengan 0. Nih. Jadi dengan dari data tersebut kita bakal nyari satu-satu lagi nih. M maksimum pengaruh beban berjalan positif. Ini tadi beban berjalan yang kita bahas tadi dengan analogi truk, dengan depan ada supirnya, belakang ada muatannya. Seperti itu. Jadi kita pengen cari tahu nih di posisi mana M maksimum ketika ada beban ini gitu. Tadi kan kita harus sudah dapat grafiknya ini, MX-nya. Nah, kita cari. Saya uji dengan 5 kondisi. Kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, kondisi 4, dan 5. Jadi kita cari di mana. Jadi kita cari itu nilainya berapa. Ini di kondisi 1, 2 kali minus 1,5. Ini. Jadi gini. Misalnya di kondisi 1 nih. 2T, ini kan 2T bebannya, dikali momennya di sini, momen dari sini 1,5 minus, ini kan di atas minus, minus 1,5. Kemudian 3T dikali 0 sama 3T kali positif 3T. Kita nyari yang positif. Jadi dari sini semua nilai positifnya kan tadi udah selesai, kita totalin dulu ya.
Karena 1, 2, 3 kita dapat kesimpulan Max positif terbesar berada pada keadaan 3. Jadi pada saat beban tadi atau yang kita nolikan dengan truk tadi berada di ini posisi yang ketiga nih. Ini kan misalnya ada 3T, 3T, 2T dengan kondisi Max-nya seperti ini, kondisi jembatannya anggap saja jembatan. Seperti itu, di sini dia Max-nya paling positif. Gitu juga nih Max pengaruh beban berjalan flip. Nah, tadi kalau misalnya kita anggap truknya berjalan dari jembatan ini ke sana, sekarang kebalikannya gitu. Jadi bebannya kita balik. Sama saja kita dapat kesimpulan Max flip positif terbesar berada di keadaan 3. Keadaan 3 di sini dia. Ini di sini. Bisa dilihat diturunkan ke bawah. Posisinya sepertinya apa? Max pengaruh terhadap beban berjalan yang negatif. Jadi kita cari momen di mana dia paling negatif. Ini bebannya masih sama, yang tidak di flip. Kita cari momen di mana paling negatif. Ini kan momen kebanyakan di sini MX-nya negatif di sini ya. Jadi kita cari bebannya nih kondisi-kondisinya di sekitaran sini. Jadi kita cari di mana kira-kira yang paling negatif gitu loh. Kita dapat hasilnya paling negatif di kondisi 1 dan 4 nih sebesar minus 12,75 ton meter. Ini kalau flip keadaannya, kesimpulannya ada di kondisi kedua. Kondisi kedua yaitu yang ini. Jadi di saat situ berjalan flip, dia M-nya paling negatif, momennya paling negatif. Ini dengan Dmax-nya pengaruh terhadap berjalan positif sama saja kayak tadi, tapi dengan ini strukturnya grafik DX. Grafik DX yang sudah kita selesaikan tadi di sebelumnya, yang sudah kita cari grafik DX. Nih grafik DX kita pindahin ke sini untuk mencari Dmax paling besar di mana nih. Nah, kenapa kita simpulkan di keadaan 1 Dmax di keadaan 1 ini paling positif 3 kali 0,5625, terus 3 dikali berapa ini nilai Dmax-nya di sini, baru 2 dikali berapa nilai Dmax-nya di sini. Gitu. Sama juga ini yang flip positif dapat di kondisi pertama 4,1875. Nih, positif, flip positif. Dia kelihatan, dia bakal ngambil grafik yang nih yang paling tinggi M-nya di sini kan. Jadi dia bakal menempatkan beban-beban di situ biasanya paling besar momennya. Paling besar gaya lintangnya. Ini juga yang negatif di kondisi 1. Sama yang flip tapi yang negatif. Baik. Jadi menurut saya soal tadi hitung dan gambar bidang momen lintang dan normal tadi sudah selesai kita bahas. Jadi tadi struktur muatan tidak langsungnya ini tadi kita bagi dia jadi beban terpusat ini, beban terpusat supaya kita bisa menghitungnya. Nanti kita dapat bidang momen MDN, kemudian kita dapat tadi garis pengaruh yang kita hitung satu-satu, kemudian dapat grafik M-nya, dapat garis pengaruhnya M, dapat grafik D-nya, kemudian kita hitung di posisi mana M maksimum, di mana M maksimum negatif, dan bagaimana kalau misalnya bebannya dibalik gitu, di flip gitu juga. Sekian penjelasan untuk soal nomor 3. Saya ucapkan terima kasih.